Tes, tes, tes. Halo, halo. Assalamualaikum. Halo Bu, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke, Bu. ini berarti baru 11 mahasiswa ya. Oke, yang lainnya mana? Mungkin belum istirahat Bu, lagi pada kerja mungkin. Oke, ini sambil direkam ya. Jadi untuk teman-teman yang belum bisa hadir di Vicon ini, nanti silakan akses video rekamannya. Nanti setelah ini saya upload rekaman rekaman Viconnya di LMS ya. Oke, kita tunggu lagi. Kita tunggu dulu ya, tanggung ya. Sampai ada 15 deh. Oke, kita mulai saja ya, supaya cepat ya. Oke, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mata kuliah ICT literasi ini, di slide ini kan sudah ada video pembelajarannya ya. Nah, ini kita sudah masuk ke minggu kelima, di mana nanti akan ada tugas satu di sesi ke-6 ya. Jadi di hari Rabu nanti akan muncul tugas satu di LMS dengan bobot itu 15% gitu ya. Nah, tugas satunya apa? Nah, di sini tugas satu itu membuat proposal dari ini dari tugas proyeknya. Jadi misalnya kalau kalian mengerjakan tugas proyeknya berupa, misalnya ini kan boleh salah satu nih pilih nih. Kalian misalnya membuat pelatihan nih. Nah, misalnya di tempat kerja kalian ada berhubungan dengan ICT literasi gitu ya. Misalnya contohnya pelatihan pembuatan Microsoft Word gitu bagi perusahaan. Nah, itu silahkan kalian mengadakan pelatihannya. Nah, di sini untuk audiensnya boleh hmm, boleh mengundang teman-teman kelasnya atau kelas lain gitu ya, dengan kalau ini kan pelatihan itu minimal ada 10 audiens gitu ya. Nah, ini kegiatannya online saja gitu ya supaya mempermudah. Jadi ini seperti mini webinar gitu ya. Kegiatan pelatihan ICT literasi. Gitu ya, misalnya membuat pelatihan pembuatan Microsoft Word gitu. Atau implementasi pembuatan video editing di perusahaan ini gitu ya. Nah, itu kalian lakukan saja pelatihannya, atau boleh juga disesuaikan dengan tempat kerja kalian gitu ya. Nah, atau kalau tidak mau memilih ini, boleh kalian membuat artikel. Nah, artikel ini kalian boleh membaca atau observasi via website atau menonton di YouTube terkait dengan
fenomena ICT literasi di masyarakat. Gitu, misalnya membuat artikel tentang misalnya apa ya? Yang berhubungan dengan ICT literasi. Pemanfaatan online shopping. Gitu ya. Pemanfaatan online shopping bagi ibu rumah tangga gitu. Nah, ini silahkan kalian membuat artikel berhubungan dengan ICT literasi. Ini kan luas nih ya. Kalau ICT literasi itu ya berhubungan dengan komunikasi dan informasi. Gitu ya, berhubungan dengan komputer, software gitu ya. Ini kalian boleh membuat artikelnya gitu ya. Atau merancang software sederhana. Misalnya kalian di semester ini kalian sudah dapat mata kuliah pemrograman bahasa C ya. Nah, itu kalian boleh tuh misalnya kalian membuat satu program nih, satu baris aja nih, satu program misalnya membuat program menghitung luas segitiga menggunakan bahasa C. Nah, itu kan berarti kan menginputkan alas tingginya gitu ya. Nanti outputnya hasil dari luas segitiganya. Gitu ya. Jadi software sederhana aja. Gitu ya. Jadi jangan membuat software yang benar-benar terlalu kompleks tapi ini sederhana aja gitu ya. Karena ini kan masih semester 1 nih. Jadi ininya masih yang biasa aja nih artikelnya gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terkait output dari mata kuliah ICT literasi? Silakan ditanyakan. Oke, kalau tidak ada berarti ini cukup jelas ya outputnya apa. Nah, ini kita lihat dulu supaya ada gambaran. Saya kasih lihat untuk dari kelas tahun sebelumnya. Kelas tahun sebelumnya juga ada tugas yang sama gitu ya. Nah, ini untuk output hasil akhirnya nanti dikumpulkan di UAS gitu. Oke ya. Jadi hasilnya nanti dikumpulkan di UAS. Nah, seperti ini untuk contohnya misalnya dari Fandi nih. Fandi ini dia mengumpulkan ini membuat artikel. Jadi artikel tentang pemanfaatan CBT gitu ya, Computer Based Test sebagai evaluasi pembelajaran. Nah, itu dibuat aja kalimatnya, latar belakangnya gitu ya. Penelitian terdahulu. Nah, lalu dijelaskan apa yang dimaksud dengan CBT ini. Gini aja kalau membuat artikel jurnal ya. Nah, seperti ini. Lalu contohnya. Nah, oh ini pelatihan ya. Nah, kalau pelatihan itu boleh kalau ini kebetulan dia offline ya, jadi boleh dilampirkan bukti kegiatannya. Jadi kalau misalkan online berarti kan bukti print screen dari Zoom-nya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Udah tuh hasilnya seperti ini aja. Ya, jadi dilihat apakah setelah melakukan pelatihan itu berapa peserta yang sudah mengerti dari hasil pemaparannya, gitu ya. Nah, nanti dibuatkan sebuah jurnal. Jurnal ini kan seperti laporannya nih. Oke, laporannya seperti ini. Ini bisa di zoom, Mbak. Nah, seperti ini ya. Judulnya ada abstrak. Ini seperti membuat ini biasa ya. Terus seperti ini aja, dibuat laporannya. Tapi formatnya jurnal. Itu nanti kita diajarkan ya cara membuat jurnalnya.
Nanti formatnya sudah ada, jadi sisa mengisi aja. Nah, lalu nanti di akhir itu kalian dipresentasikan. Nah, presentasikannya lewat apa ya? Nah, ini kalian membuat presentasi hasil dari kegiatannya. Nah, ini diupload di YouTube ya. Nah, seperti ini. Ini sudah terlihat? Halo, halo? Ya, Bu. Bu. Nah, ini seperti ini. Misalnya, nah ini lemot. Nah, ini presentasinya seperti ini. Nah, ini dipresentasikan saja hasilnya gitu. Seperti itu ya. Oke, lalu Tanya, Bu. oke. Jadi untuk semua pilihan proyek itu semuanya dipresentasikan tetap di YouTube juga gitu, Pak, Bu ya, Ya. dalam bentuk. Ya, jadi kan di sini ada, ini kan tugasnya satu ya, tugasnya satu tapi nilainya ada 4. Nah, jadi dilihat dari sini nih, mana ya? Nah, ini tugasnya satu, nilainya ada 4. Jadi kalian cukup mengerjakan satu tugas. Nah, nanti hasilnya presentasi lalu menampilkan hasil akhirnya. Jadi kan progres akhir 100%. Kalau UAS itu kan wajib ya, semuanya itu wajib dikumpulkan. UAS itu kan presentasi ya, jadi ini bobotnya 30% nih, lumayan. Nah, sekarang untuk tugas 1 itu kan nanti di sesi ke-6 ya. Sesi ke-6. Nah, kalian silahkan membuat proposal. Nah, proposal itu apa sih? Yaitu berupa rencana kegiatannya seperti apa, gambaran umumnya. Nah, ini kita ada formatnya, format proposalnya seperti ini. Oke. Jadi judulnya, timnya, untuk tim ini kalian boleh individu, boleh kelompok. Kalau kelompok maksimal 3 orang. Gitu ya. Oke, misalnya ini semester ganjil tahun akademik 2022-2023 program studi informatika. Nah, ini latar belakangnya. Lalu ada tinjauan pustaka, metodenya. Nah, ini ada output dan target capaiannya. Lalu ada jadwalnya nih. Daftar pustaka. Lalu ada persetujuan atau pernyataan mitra. Nah, ini kalau kalian ada kerjasama dengan perusahaan lain gitu ya. Nah, lalu jangan lupa dilampirkan riwayat CV-nya. Udah nih. Jadi ada 8 ini aja nih, 8 poin. Gitu ya. Oke, tugas 1 seperti itu. Nah, ini tugas 1 proposal. Oke. Mana lagi ya? Nah, ini untuk soalnya, nanti untuk soalnya hari Rabu saya posting ya. Seperti ini. Buatlah proposal tugas proyek keadaan yang saat ini dengan tema ICT literasi. Sesuai yang sudah disampaikan pada live session sesi 1. Nah, ini kan sudah ada video pembelajarannya ya. Nah, gunakan format proposal yang sudah disediakan. Sudah ada ya. Lalu teknis pengumpulannya ini proposal di-save dalam bentuk format PDF. Ya, dengan nama file tugas 1 underscore ICT literasi underscore nama kelompok. Seperti ini untuk format filenya. Nah, lalu kalau
kalau kalian memilihnya kelompok, berarti setiap anggota kelompok wajib mengupload proposal di LMS masing-masing. Jadi jangan perwakilannya aja, gitu ya. Jadi semua anggota wajib mengupload. Jadi supaya nilainya terekam di LMS, gitu ya. Oke, untuk batas akhir pengumpulannya itu di 2 minggu. 11 Desember ya. 11 Desember 2023. Gitu ya. Oke, seperti ini. Jadi kalian minggu ini fokuskan mencari kelompok. Oke, mencari kelompok, lalu tentukan tema mau membuat apa, gitu ya. Lalu kalian cicil untuk proposalnya, gitu ya. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya mau nanya. Halo, Bu. Oke, silakan. Untuk bisa komen lain aja, Bu. Itu Kenapa? outputnya. Yang program sederhana outputnya boleh berbasis command line atau harus berbasis visual? Virtual boleh, bebas. Pokoknya program sederhana, jangan program yang terlalu ribet ya. Merancang software sederhana boleh. Berarti outputnya dari command line atau kayak itu boleh juga, Bu? Command line itu contohnya apa? Mau bikin apa? Outputnya dari command line, nggak ada visualnya gitu, Bu? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Silakan ya. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi. Silakan ditanyakan mumpung Vicon. Karena untuk mata kuliah MKU ICT Literasi ini Vicon-nya 4 kali. Ya. Jadi sekarang pertama nih. Pertama Vicon, nanti sisanya 3 lagi. Gitu ya. Jadi mumpung Vicon silahkan bertanya. Oke. Silahkan ditentukan kelompoknya. Boleh sendiri, boleh kelompok. Kalau kelompok maksimal 3 orang. Misalnya untuk yang contoh output membuat artikel, contohnya apa lagi nih yang berhubungan dengan ICT literasi? Misalnya pemanfaatan teknologi, apa nih? Pemanfaatan teknologi WhatsApp sebagai media pembelajaran. Nah, itu boleh kan? Kalian buat artikelnya. Sumbernya banyak di Google. Gitu. Oke, ada ide nggak? Misalnya, Bu, saya kan kerja di sini. Kira-kira ini boleh nggak, Bu? Nah, itu silakan ditanyakan. Halo, halo. Halo, halo. Sepi nih. Iya, Bu. Ayo silahkan bertanya, mumpung Vicon nih. Viconnya sisa 3 Vicon lagi untuk ICT. Jadi mumpung Terus, Vicon, silahkan bertanya. di itu tadi bukan tugas 1 proposal. Terus di UT sementara, hasil sementaranya itu dari proyek yang kita buat, Kak, Bu? Iya. Jadi UTS hasil sementara ini progres dari proposalnya. Nah, misalnya proposalnya kalian sudah membuat rancangannya kan, proposalnya itu kan rancangannya.
misalnya hasil sementara, misalnya Bu, saya sudah dapat data nih. Bu, saya sudah dapat audiensnya, hasil sementara aja gitu. Progresnya 40%. Jadi setidaknya ada penambahan atau progres dari proposalnya. Gitu ya. Oh, jadi sisa update proposalnya aja yang Ya, disubmit gitu, Bu ya. update dari proposalnya. Ada perubahan nggak gitu? Silahkan ditampilkan di UTS. Nah, UTS dan UAS itu outputnya apa? Presentasi. Gitu Oh, ya. jadi Nanti UTS itu nih saya bocorkan sekarang ya. Jadi supaya ada persiapan juga. Kalau UTS itu kalian mempresentasikan hasil sementaranya. Presentasinya via YouTube. Gitu ya, present. Nah, presentasinya gimana teknisnya? Nah, kalian misalnya kalau kelompok atau individu boleh membuat Zoom sendiri, gitu ya. Kalian kan punya aplikasi Zoom. Nah, kalian buat Zoom, nanti kalian presentasi mandiri. Nah, itu direkam. Nah, hasil rekamannya diupload di YouTube, gitu. Nah, nanti linknya dikumpulkan di lembar jawaban UTS. Gitu. Jadi pas UTS kalian hanya mengumpulkan link YouTube-nya. Gitu ya. Nah, kalau tugas 2 berarti hasil sementara progresnya 60%. Berarti ada tambahan 20% dari sebelumnya. Nah, ini tidak dipresentasikan, tapi dibuat kalimatnya aja, hasilnya seperti apa. Gitu ya. Bu, kalau bikin artikel setelah dipublikasi, bikin proposalnya, Bu, kalau bikin artikel setelah dipublikasi. Gimana maksudnya, Putri Agnes? Jadi kan kalau misalnya nih, Bu, saya sudah ada artikel nih. Nah, itu di tahun berapa? Pembuatan artikelnya pada saat jadi mahasiswa Unsia nggak? Gitu. Gitu ya. Jadi semuanya sama, jadi semuanya sama-sama dari awal mengerjakan gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya mau tanya. Oke. Misalnya saya ini merancang software sederhana, Mm-mm. terus saya buat proposalnya sekaligus softwarenya langsung selesai gitu, Bu. Terus tugas 2 dan UAS saya perlu ngejelasin lagi nggak apa yang udah UTS saya presentasikan, saya presentasiin lagi di UAS buat baru atau saya nggak perlu upload lagi? Buat baru, karena kan di sini ada formatnya, format unsianya. Gitu ya. Tetap misalnya nih, Bu, saya sudah ada software, tapi saya yang bikin nih, beneran nih saya yang bikin. Berarti kan kalian sisa presentasi. Nah, itu silahkan dibuat presentasinya, lalu tugas 1 dan tugas 2-nya dibuat sesuai dengan format unsianya. Jadi kan tetap aja kan kalian harus menuliskannya di lembar format tugas 2 dan format tugas 1. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, silahkan. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi? Silahkan bertanya. Ayo.
Kalau artikelnya salah satu aja kan Bu, dari sesi 1 sampai sesi 5. Artikel bebas, tapi berhubungan dengan komputer ICT literasi. Jadi bisa di luar materi Bu ya? Boleh, di luar materi boleh. Emang apa judulnya? Masih dipikirin sih Bu. Oke, silakan ya. Kasih Bu. Ya, oke, ada lagi? Ayo, silakan bertanya. Kalian jangan takut sama nilai ya. Jadi selama kalian mengikuti arahan dari saya, gitu ya, tugas mengumpulkan sesuai dengan formatnya, insya Allah nilainya aman gitulah. Gitu ya. Jadi bukan tipe yang pelit nilai. Selama kalian serius gitu ya. Bu mau tanya soal proposal, oke silakan. Apa proposalnya? Halo, halo. Nah, misalnya saya tunjukin nih contoh proposalnya dari mahasiswa tahun sebelumnya. Jadi proposalnya soal rancangan aja, nanti UTS baru gitu bukti dari iya benar. Gitu ya. Kalau proposal itu di tugas 1. Tugas 1 itu kan hanya mengisi rancangan dan kegiatannya ya, rencana kegiatannya. Nah, di UTS itu hasil dari rancangan dari proposal. Gitu ya. Dengan progres 40% aja. Gitu. Nah, ini saya kasih lihat nih contoh ini ya. Ini contoh dari kakak kelasnya. Oke, ini sudah terlihat? Halo, halo. Sudah Bu, sudah. Nah, Sudah. jadi formatnya nanti saya upload di ini ya, di LMS. Di LMS. Nah, di sini ini sudah ada logonya, untuk judul sudah. Nah, ini jangan lupa untuk judul dari kegiatannya. Jadi judul itu usahakan buat semenarik mungkin. Jadi ya meskipun hasilnya sederhana gitu ya, tapi dari judul aja kita membuat tertarik orang gitu buat baca. Gitu ya. Jadi meyakinkan dulu nih dari judul, misalnya ada kata-kata analisis respon orang tua terhadap penggunaan aplikasi Zoom di masa pandemi sebagai media pembelajaran siswa. Nah, padahal kan dari isinya itu kan penggunaan Zoom aja, tapi dari judul ini sudah terlihat menarik. Nah, lalu kalau sudah merancang kalimat judulnya, gitu ya, lalu tuliskan timnya. Nah, tim di sini ini kan kebetulan dia itu individu. Kalau individu silakan, kalau bertiga, kelompok kan berarti 3 orang. Oke, semester 1 tahun akademik ini silakan disesuaikan gitu ya. Nah, lalu diisi kata pengantar silakan kopas atau cari di Google gitu ya. Yang pasti harus ada ini nih. Judul ini wajib ditampilkan di sini. Lalu di sini tanggal, lalu namanya. Gitu ya, dari kata pengantar. Sudah paham? Halo, halo.
Paham, Bu, paham. Aman ya? Oke, lanjut ke daftar isi. Daftar isi ini seperti ini ya. Daftar isi ini sudah ada formatnya, jadi sisa kalian buat aja, dibuat daftar isi pakai otomatis ya. Oke. Nah, ini silahkan kalian ikuti ini. Nanti saya upload juga nih contoh proposalnya, jadi supaya kalian tidak ngeblank nih, apa sih yang diisi gitu ya. Nanti saya kasih lihat contoh hasil proposalnya. Nah, lalu ada bab 1 pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ada latar belakang. Jadi, isinya itu mengapa mengambil judul tersebut. Nah, itu kan dijabarin tuh. Latar belakang, ada wabah COVID, lalu ada pembelajaran daring, gitu ya. Nah, ini dijabarkan aja apa yang melatar belakangi kalian mengambil judul itu. Dijabarkan, gitu ya. Nah, lalu jangan lupa nih, misalnya kan ada kata-kata ini, Zoom meeting merupakan, nah ini jangan lupa ya. Jadi ada penjelasan dari judul tersebut. Gitu ya. Ini kan di judulnya ini kan ada Zoom, ada aplikasi Zoom nih. Berarti di latar belakang juga jangan lupa dijabarkan tentang aplikasi Zoom itu apa maksudnya. Nah, gitu ya. Lalu ada rumusan masalah. Nah, ini masalahnya apa sih gitu? Bagaimana respon orang tua? Oke, ini apa ya? Oke, lalu ada tujuan. Tujuannya apa? Berarti mengetahui respon orang tua. Manfaatnya apa? Nah, untuk menambah keilmuan, lalu manfaat kepada masyarakat. Gitu ya. Nah, udah bab 1 ini aja nih. Bab 1 latar belakang, rumusan, tujuan, sama manfaat. Lalu ke bab 2 ada kajian teori. Nah, kalau teori ini berarti kan kalau kalian searching di Google itu banyak yang melakukan penelitian tentang aplikasi Zoom. Nah, ini si Zulfikar pada tahun 2020 sudah membuat penelitian yang sama gitu. Jadi penelitian yang relevan atau yang mirip. Nah, kalian sisa kopas aja nih. Cari intinya. Lalu Febri juga nih. Febri juga melakukan sebuah analisis Zoom tapi di SMA Negeri 18. Kalau Mulyana berarti di SD gitu. Gitu ya. Udah gitu aja kalau penelitian terdahulu. Banyak kok contoh penelitian yang relevan. Oke, lalu ada media pembelajaran, ini sudah ke teori ya. Silahkan dicari yang berhubungan dengan aplikasi Zoom. Nah, udah nih. Zoom merupakan, lalu ada manfaat Zoom-nya apa? Oke. Lalu ada fitur-fiturnya, jangan lupa ditampilkan. Oke. Ini bab 2 ya. Bab 2 itu terkait dengan teori. Lalu ada bab 3, metode penelitian. Kalau ini kan kayak metodenya berupa data primer, berarti kan deskriptif ya. Jadi langsung ke situasi yang sebenarnya. Jadi langsung ke lapangan kalau ini. Disesuaikan dengan judulnya, kalau Bu saya gak mau ke lapangan, saya mau online aja observasi mandiri via website, boleh silakan. Gitu ya. Jadi di sini dituliskan memperoleh datanya melalui website. Gitu.
Lalu lokasi dan waktu penelitian, lokasinya di mana? Gitu. Kalau di tempat kerja ditampilkan waktunya kapan gitu ya. Kalau waktu penelitian berarti pada saat ICT literasi, berarti di tanggal 21 aja nih. 21 sampai UAS. Nah, UAS itu tanggal berapa ya? UAS itu kisaran, bentar. Ini kan Desember. Ini aja UTS. Kira-kira nih awal Januari, pertengahan Januari gitu ya. Waktu penelitiannya. Dari tanggal 21 November sampai pertengahan Januari 2023. Nah, sumber data nih. Oke, sumber data boleh membaca dari jurnal penelitian terdahulu atau langsung ke sumbernya atau ke orangnya. Gitu ya. Langsung atau kalau sekunder ini kan data kedua ya. Ini kan observasi langsung ke lapangan. Gitu ya. Oke. Udah sih ini aja nih teknik pengumpulan data, boleh wawancara. Jadi kalau kalian nggak ada wawancara ya nggak apa-apa, nggak usah dituliskan. Kalau cukup ini aja nggak apa-apa nih. Sumber data ini aja udah. Tuh. Gitu ya, disesuaikan dengan kegiatannya. Ini masih bab 3 ya, hasilnya. Oke, hasilnya aja. Udah daftar pustaka. Oke, seperti itu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Mana ya, ada lagi nggak? Coba ini. Kalian muncul nggak? Halo, halo? Muncul ya? Oke, ini juga sama nih. Atikah. Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan resiko terhadap minat pengguna penggunaan pinjol. Nah, pinjol ini kan berhubungan dengan ICT literasi kan? Nah, ini silakan. Nah, berarti kan dia observasi itu tentang pinjol itu apa gitu ya. Tinjauan pustaka boleh melihat dari apa nih judulnya? Otoritas Jasa Keuangan. Gitu ya. Oke, ini roadmap-nya. Oke, ini harusnya jangan seperti ini ya. Ini nggak sesuai dengan format. Harusnya jangan gini ya. Harus rata kiri kanan. Oke, kita lihat lagi. Contoh lain mana ya? Itu nggak ada. Oke, ini sudah terlihat. Nah, ini analisis dan edukasi pemanfaatan TIK di berbagai sektor di kalangan generasi milenial. Bu, mohon maaf Bu, nggak terlihat Bu. Oh, enggak ya? Iya, Oke. udah muncul. Mana ya? Ini nih. Nah, Muncul ini ya. Bu. Contohnya, judulnya ini. Wah, ini nggak sesuai format nih. Bentar-bentar. Wah, ini mah kopas dari ini. Dari slide ini mah. Jangan-jangan.
Nanti saya kirimkan mana ya? Nanti saya kirimkan contoh proposal yang benernya ya, gitu ya. Jadi dicatat hari Rabu itu di sesi ke-6 nanti akan ada tugas 1 yang wajib dikerjakan dengan deadline di akhir UTS yaitu tanggal 11 Desember 2022. Gitu ya. Jadi pengerjaan 2 minggu membuat rancangan proposal dari tugas proyek ICT literasi. Gitu ya. Formatnya nanti saya kirimkan, lalu contoh proposalnya, lalu jangan lupa judul harus udah ada ya. Gitu ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi? Halo? Halo? Sudah jelaskah? Untuk sementara udah jelas, Bu. Udah jelas ya? Aman ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti silahkan bertanya, boleh via grup. Usahakan bertanya di grup ya, tapi sebelum tanya dilihat lagi video rekamannya gitu ya. Oke, udah itu aja sih. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk Vicon pertama ini. Nanti sisa 3 kali Vicon lagi, gitu ya. Nanti saya infokan via WA. Kita tutup untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.